Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Insya Allah kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap sehat walafiat dan terus sehat walafiat. Bahkan saya meyakini bukan hanya Anda, tapi juga Anda bersama keluarga Anda. Terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang telah hadir di malam hari ini. Kita kembali lagi dalam program 17 menit vaksinasi kolbu. Dan malam hari ini memasuki episode yang kedua, namun ini adalah untuk kajian doa Ramadan untuk hari yang ketiga. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan di malam hari ini dan malam-malam berikutnya dijadikan amal ibadah dan menjadikan kita lebih bermanfaat sebagai umat manusia di muka bumi ini. Assalamualaikum Ustadz Rino. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah, shaimin dan shaimat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya pada kita semua, dan di antara banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita semua, ada satu hal yang sangat besar Allah berikan pada kita semua. Karunia yang terbesar, karunia yang apabila semua raja di muka bumi ini, seluruh penguasa di muka bumi ini, mengumpulkan uang yang mereka miliki, mengumpulkan harta benda yang mereka punya, hanya untuk membeli kenikmatan ini, maka mereka tidak akan sanggup membelinya. Apa kenikmatan itu? Iman, saudara-saudara semuanya. Kenikmatan iman inilah kenikmatan yang tidak bisa diberi, tidak bisa dibeli oleh barang apapun dengan harta benda apa. Karena kata kita semua patut bersyukur atas kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita semua. Jaga terus keimanan kita sampai kemudian Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa kita harus menjaga keimanan ini? Akhwati fillah, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, ada satu kisah yang menarik, sebuah riwayat yang cukup panjang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, terkait dengan orang yang paling akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, seluruh penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, seluruh penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, dan mereka masing-masing menikmati apa yang sudah mereka usahakan waktu di dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada malaikat penjaga pintu neraka, meminta untuk mengeluarkan satu orang yang berada di dalam neraka itu yang masih ada sebesar biji sawi keimanan dalam dirinya. Kemudian dicarilah orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat itu, dan didapati seorang pria yang masih ada sebesar biji sawi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar biji sawi keimanan. Bayangkan sebesar biji sawi keimanan. Betapa besarnya fadilah dia, keutamaan dia. Allah selamatkan dia dari api neraka. Allah keluarkan dia dari dalam api neraka. Kemudian diletakkan di jurang neraka, di tepi neraka. Di dalam riwayat yang berbeda, wajahnya hanya bisa menghadap ke neraka. Sedangkan di riwayat yang lain, kemudian orang ini karena tidak tahan kemudian dengan derita yang sudah dia alami selama sekian lama itu, dia tidak mampu berdiri, yang ada dia hanya bisa terjatuh, duduk. Setiap kali dia kemudian terjatuh, setiap kali kemudian dia merasa lelah, maka setiap itulah kemudian lidah api neraka itu menyambar wajahnya, sehingga wajahnya hitam legam. Auzubillah. Ayo shaimin shaimat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa, yang diperintahkan Allah itu hanya orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina. Apa yang terjadi dengan laki-laki ini? Allah Subhanahu wa taala kemudian mendekati laki-laki itu, lalu Allah memberikan penawaran. Sebutkan satu hal, sebutkan satu permintaan, dan itu adalah permintaan pertama dan terakhirmu. Apa yang kau inginkan saat itu? Apa kata laki-laki ini? Ya Allah, kau sudah selamatkan aku dari api neraka ini, tapi aku ingin sekali ya Allah bisa membelakangi api neraka ini.
sudah terlalu lelah ya Allah. Setiap kali aku merasa lelah jatuh kemudian disambar oleh lidah api neraka. Aku tak sanggup ya Allah menghadapi seperti ini ya Allah. Tolong balikkan wajahku saja. Cuma itu kata Allah. Tidak mau yang lain. Cuma itu ya Allah. Cukup ya Allah. Orang ini sadar tentang dirinya yang sudah sekian lama melakukan banyak dosa, kemudian dia pantas mendapatkan azab neraka Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Lalu kemudian dengan rahmatnya Allah selamatkan dia. Karenanya dia menyadari itu, sehingga dia meminta kepada Allah untuk membalikkan saja wajahnya. Supaya dia tidak bisa menghadap api neraka dan selamat dia dari lidah api neraka yang menyambar wajahnya. Setiap kali dia merasa kelelahan. Tapi apa yang kemudian terjadi ketika Allah sudah balikkan wajahnya, Allah tampakkan di hadapannya di jauhan sana sebuah pohon yang begitu rindang. Sebuah pohon lengkap dengan buah-buahan yang kelihatan begitu menyegarkan bagi dirinya. Di bawahnya ada aliran sungai. Rasanya ketika melihat aliran sungai itu, dia ingin minum air tadi, bermandi di sana, menikmati semua yang ada. Lalu kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bolehkah saya berada di sana?" Apa kata Allah? Bukankah kamu tadi sudah berjanji bahwa ini adalah pertama dan terakhir? Kamu minta hanya untuk dibalikkan wajah. Ya Allah, aku mohon kepadamu atas rahmatmu ya Allah, atas kasih sayang ya Allah. Tolong, saya mau di sana ya Allah. Saya ingin sekali menikmati pohon itu, tidur di bawahnya, menikmati buah-buahannya, menikmati air sungainya. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim kepada hamba-hambanya, kemudian menempatkan laki-laki itu di pohon tadi. Lalu kemudian yatamatta' fi, dia menikmati itu semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia sedang menikmati pohon itu, Allah tampakkan pohon kedua. Dia meminta lagi untuk berada di pohon yang kedua yang menurut dia pohon itu jauh lebih indah dari pohon pertama yang dia tempati saat. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim pada hambanya memberikan kesempatan juga bagi laki-laki ini untuk berada di pohon yang kedua. Ketika berada di pohon kedua, saat dia sedang menikmati pohon itu, terdengar suara riang, suara tawa, suara orang-orang yang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmat rasanya mendengar suara mereka. Seolah-olah tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari apa yang sudah dinikmati oleh para penduduk surga. Sehingga laki-laki itu ingin sekali berada di tepi surga, di pinggir pagar surga, sehingga kemudian dia bisa melihat ke dalam surga. Dia minta sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu menyebutkan, bukankah itu tadi yang terakhir? Bukankah itu yang terakhir? Tapi kemudian Allah Maha Rahman dan Rahim. Allah berikan dia berada di tepi surga, sehingga kemudian dia bisa melihat kondisi di dalam. Tapi dalam kondisi seperti itu, apa yang kemudian terjadi? Dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin berada di dalamnya. Saya ingin berada di dalamnya, ya Allah. Saya ingin berada dalam surga-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan kita pasti tahu bahwa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengabulkan doa hamba. Laki-laki itu kemudian ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang kemudian terjadi? Allah buat surga itu seolah-olah penuh dengan manusia. Penuh dengan umat manusia. Sehingga tak ada tempat bagi laki-laki ini yang terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala untuk beristirahat. Dia hanya bisa berdiri, menahan lelahnya derita sekian lama dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah berada dalam jannah-Mu ya Allah, saya sudah berada dalam surga-Mu ya Allah, tapi kenapa penuh semua? Tidak ada tempat bagiku untuk beristirahat. Lalu apa yang kamu mau, kata Allah? Aku akan buatkan bagimu rumah di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan 10 kali lipat dari luas langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Laki-laki ini bilang, ya Allah, bercanda ya. Ini serius. Serius, kata Allah. Tidak tahukah kamu bahwa saat ini kamu sedang berbicara dengan siapa? Rabbul Alamin. Rabb semesta. Fatifillah, kalau itu adalah kenikmatan orang yang terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Coba bayangkan bagaimana kenikmatan orang yang awal masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karenanya sekali lagi genggam erat-erat keimanan Allah berikan kepada kita semua, jaga dengan keistiqomahan,
Jangan sampai kemudian kemaksiatan, kesalahan, dosa membuat kita tersesat dari jalan yang benar, dari siratal mustaqim, sehingga kemudian kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Marilah kita mengangkat tangan kita semua kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada dalam jalannya, agar tetap berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilih, di jalannya, tetap memegang teguh keimanan kita dengan penuh keistiqomahan sampai kemudian Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fi الذهن والتنبيه وباعنا فيه من السفاه والتمويه واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami rezeki, akal, dan kewaspadaan. Jauhkan kami, ya Allah, dari kebodohan dan kesesatan. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, segala kebaikan yang Kau turunkan. Demi kemurahan-Mu, ya Allah, wahai Zat yang Maha Dermawan, dari semua yang Maha Dermawan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino Seldeni. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz Rino menjadikan manfaat bagi kita semua dalam menjadikan diri kita untuk selalu menjaga keimanan kita. Saya akan lanjutkan dengan bagaimana kita memberi pemaknaan lebih dalam apa yang disampaikan oleh Ustadz Zeldeni, bahwa kita punya rezeki yang begitu luar biasa, yaitu rezeki keimanan. Mari kita jaga rezeki tersebut sampai kita kembali kepada Sang Khalik. Dan insya Allah kita semua dikembalikan dalam kondisi yang husnul khotimah. Saya akan membimbing Anda semuanya dengan menggunakan teknik apa yang disebut dengan teknik emotional freedom technique. Kemarin ada pertanyaan kenapa harus menggunakan ketukan atau tapping, bahwa ketika kita berdoa bukan saja lafaz dari mulut yang kita berbicara, bukan saja kolbu kita yang berbicara, tapi juga pikiran dan sel-sel darah di dalam tubuh kita. Sekilas dan dengan cepat saja saya sampaikan bahwa di dalam tubuh kita ada 12 jalur meridian energi, dan 12 meridian jalur energi tersebut semuanya saling terkaitan. Nah, apa jadinya ketika semua sel-sel darah tubuh kita dan energi yang mengalir dalam tubuh kita ikut berdoa, maka tentu saja doa kita akan menjadi luar biasa. Ribuan orang sudah melakukan hal ini dan manfaatnya sangat berguna dalam menyelaraskan emosi dalam tubuh dan pikiran, termasuk dalam jiwa dan raga kita. Dan pastikan Anda memulainya dengan minum air mineral dan mengakhirinya juga dengan minum air mineral. Mari kita konsentrasi. Anda boleh menutup mata atau memejamkan mata, manapun yang Anda inginkan. Dan sambil mengetuk nanti Anda ikuti saja kata-kata saya dalam hati atau Anda lafadzkan secara lirih. Ya, mari kita mulai. Silakan Anda tapping di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, begitu banyak anugerah rizki yang Kau berikan kepada hamba sejak hamba lahir sampai saat ini. Dan hamba yakini bahwa rezeki ini selalu Engkau limpahkan kepada diriku sampai diriku kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, sejak awal Kau telah perintahkan kepada diriku untuk terus belajar dan terus belajar. Engkau limpahkan rezeki akal, dan kadangkala akal tersebut menyimpang dari seluruh ajaran dan perintah-Mu. Kadangkala keimananku goyah melihat gemerlapnya dunia fana ini. Untuk itu, mulai saat ini dan seterusnya, aku yakini dan aku perintahkan kepada diriku, kepada kolbuku, kepada pikiranku dan kepada tubuhku untuk selalu menjaga keimananku,
untuk selalu belajar dan terus belajar, untuk selalu menimba ilmu, memperbaiki budi pekerti, memperbaiki akhlak, dan selalu menjaga keimananku, hanya untuk menjalankan seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, aku menerima semua masa laluku dengan penuh rasa bersyukur, dengan penuh keikhlasan. Dan mulai saat ini dan seterusnya, aku yakini dan aku perintahkan kepada hati, kepada tubuh dan kepada pikiranku untuk tetap amanah, untuk menjaga keimananku, mempertebal keimananku, mempertebal rizkimu berupa akal dan ilmu budi pekerti ini. Aku akan terus dan semakin belajar dalam ilmu kehidupan mulai saat ini dan seterusnya. Mulai saat ini dan seterusnya, aku yakini bahwa diriku semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini ya Allah. Karunia rezeki yang sangat berkelimpahan, rezeki keimanan, dan mulai saat ini dan seterusnya, aku yakini dan aku percaya hari ini dan seterusnya adalah sebuah tonggak untuk mempertebal keimananku, untuk selalu menjalankan seluruh perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-larangan. Mulai saat ini dan seterusnya, aku yakini dan aku percaya bahwa aku bisa untuk menjaga keimananku, mempertebal keimananku, untuk terus belajar dan mengkaji ilmu kehidupan ini. Terus belajar dan menafkahkan ilmu pengetahuanku untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk masyarakat. Sejati-jatinya manusia yang hebat adalah manusia yang bermanfaat bagi umat. Aku yakini mulai saat ini dan seterusnya, aku semakin mempertebal keimananku. Aku ikhlas dan aku pasrah. Dan aku perintahkan mulai saat ini dan seterusnya kepada tubuhku, kepada pikiranku, kepada jiwaku, untuk selalu menjaga keimananku, mempertebal keimananku. Aku ikhlas dan aku pasrah menerima semua masa laluku. Aku jadikan semua masa laluku untuk memperbaiki hidupku mulai saat ini dan seterusnya. Mulai saat ini dan seterusnya. Di hari ini dan di bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah menjadi tonggak untuk diriku semakin mempertebal keimananku, semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Aku pastikan diriku untuk selalu menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah, menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Aku ikhlas dan aku pasrah. Aku ikhlas dan aku pasrah sepenuhnya. Aku ikhlas dan aku pasrah, bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan, maknai semua apa yang telah kita ucapkan dan kita sampaikan. Insya Allah ini merasuk dalam hati, pikiran, dan menjadi sebuah tindakan kita. Mulai saat ini dan seterusnya, menjadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keimanan kita dan semakin mempertebal keimanan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, insya Allah ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.